A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Bapak-bapak yang saya hormati, terkhusus Ketua Takmir Masjid Al-Manar Pak Ahmad, ya Pak, Pak Ahmad Rudianto, kemudian Pak Mukhlas dan bapak-bapak yang hadir, insyaallah yang dimuliakan Allah, yang insyaallah selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya untuk kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini, dan kami diperjalankan sampai dengan di Masjid Al-Manar yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Sebuah kesyukuran, dan kami juga merasa sangat berterima kasih dan sangat tersanjung dengan semua tanggapan dan juga sambutan dari bapak-bapak. Masya Allah, bapak-bapak yang sudah kami anggap sebagai orang tua kami sebetulnya malu kalau sebagai anak muda kok kami malah justru lemes ataupun gak mau gerak. Ini kami yang malu sebetulnya. Bapak-bapak yang sudah di usia yang tentunya jauh di atas kami, tapi semangat untuk senantiasa memakmurkan masjid Allah. Nah, inilah panggilan yang tentunya ini sebuah hidayah, sebuah keberkahan, dan sebuah pilihan oleh Allah. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya perkenalkan tadi, mungkin Pak Tamir, Pak Mukhlas pun juga, ya kita pun memang hanya sekilas ya waktu itu kerawuhan. Bapak-bapak ini juga itulah Pak yang disebut asro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asro bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Jadi saya juga memahami makna diperjalankan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita nggak mampu untuk berkumpul, tapi dikumpulkan. Waktu itu juga ada tamu masuk ke kantor kami. Dari mana Bapak ini? Dari Temanggung. Masya Allah, kami juga baru kenal ini. Dibawa dengan Pak Dedi pun baru itu. Selebihnya juga cuman lewat mantau, lewat Facebook. Tentang gerakan infak beras yang kami lakukan di Jogja. Nah, inilah akhirnya Allah perjalankan bapak-bapak, diperjalankan kami pun sampai ke sini. Ini adalah sebuah hadiah dari Allah. Saya sendiri, nama lengkap tadi sudah disampaikan, Sasongko Jati, saya asli Jogja, dan juga baru kami pun mengenal gerakan infak beras ini sebetulnya baru 2 tahun yang lalu. Kami pun baru, apalagi untuk BMI atau Baitul Malnya, baru kemarin kita acara milad 1 tahun. Jadi kami pun baru mulai. Nah, saat ini bersama teman-teman, ada Mas Rama, Mas Ruki, dan juga Mas Sarki ini, kami diamanahkan untuk mendampingi, untuk mengawal, untuk mengasuh di 3 wilayah, Jogja, Jateng, Jatim, di 78 kota kabupaten. Nah, ini adalah tempat atau destinasi kesekian. Kami sudah nggak bisa ngitung untuk kesekian kalinya di tempat-tempat baru yang mungkin kami pun baru kunjungi di setiap kota itu pertama kali. Tapi itulah saya meyakini bahwa Asro itu benar-benar diperjalankan, itu benar adanya. Tadi pun mau ke sini Pak, ini kejadian yang juga sangat-sangat unik. Kami pun
Akhirnya salah satu juga bersyukur di jalan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana enggak? Kami salah jalan. Di Borobudur itu kami salah jalan melawan arah. Di ujung ditangkap polisi. Di ujung ditangkap polisi, kemudian dimasukkan ke kantor polisi. Oke, silakan parkir, silakan ini tahan ini SNK kami, kemudian ditanya. Dah kita turun ditanya, Bapak mau kemana? Bapak dari mana? Kami tadi habis ketemuan dengan teman-teman Magelang, kami dari Gerakan Infak Beras. Kami mensuplai beras-beras terbaik untuk anak-anak yatim dan penghafal Quran di wilayah Jogja, Jateng, Jatim. Dan kami ini mau ke Temanggung. Kami nggak tahu jalan sehingga kami salah jalan. Apa yang dilakukan, Pak? Masya Allah, Pak, kami pada sebelah kami barusan itu bayar, Pak. Disuruh bayar ke bank, suruh balik ke situ menunjukin resi pembayarannya. Tidak semua yang melanggar dan yang salah itu kami tindak, tergantung dari niatnya. Saya lihat bapak-bapak ini niatnya baik. Nah, untuk itu saya tunjukkan jalan saja, Bapak putar balik, ini arah kalau mau ke Temanggung silahkan balik arah, belok kiri, nanti langsung masuk jalan besar. Hati-hati, Pak. Ini SNK-nya kami kembalikan. Alhamdulillah. Karena apa? Ternyata Pak polisi itu bilang, Bapak, karena bapak-bapak insya Allah niatnya baik, kami pun juga punya niat yang baik, silahkan saya tunjukkan aja jalannya. Ini SNK silahkan dibawa, nggak perlu kami tindak. Masya Allah. Itu dari kejadian yang barusan terjadi menuju ke sini. Artinya innamal a'malu binniyat tuh ya bener. Seorang polisi saja itu udah ngebaca gitu loh. Habis itu foto, Pak. Kita foto. Jadi kita tuh di kantor polisi foto bersama. Jadi itu, dah kita doain saja. Jadi malah kita berdoa di kantor polisi, Pak. Masya Allah. Inilah ya, insya Allah niat Bapak di sini, hadir di sini, ini juga tentunya niat baik. Kenapa? Kok kita ini di sini ada namanya Paskas. Paskas ini adalah relawan ataupun volunteer lah kalau udah bahasa kerennya. Untuk apa? Untuk menggerakkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Infak Beras. Sebelum sampai kita nanti detail apa sih infak beras itu, tentunya ada sesuatu yang melandasari kami. Yang dalam 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah membersamai anak-anak yatim dan juga penghafal Quran di Jogja. Dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah sekitar 21.000 santri yang setiap hari kami pastikan mereka makan dengan beras terbaik dan mereka mendapatkan asupan nutrisi terbaik di hampir 300 pondok panti di wilayah Jogja. Belum di wilayah Jawa Tengah, belum di wilayah Jawa Timur. Total untuk tonase di 3 wilayah ini saat ini sudah hampir 100 ton lebih. Nah, kebutuhannya untuk 3 wilayah ini 2000 ton. Untuk 3 wilayah Jogja, Jateng, Jatim ini, untuk anak yatim penghafal Quran kebutuhannya 2000 ton. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar awal kita menjalankan sebuah gerakan? Tentunya ada dasarnya. Yang pertama, ini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza matal nu Adam in qata'a amaluhu ila min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'u lah. Kita tentunya pingin di dalam nanti kehidupan kita ini ada yang tidak putus meskipun nyawa sudah berakhir. Kalau investasi dunia mungkin kita sudah banyak tahu dan itu dunia yang biasanya selesai di dunia. Dan banyak di antara kita pun serius, bahkan ibaratnya jungkir jempalik untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan kehidupan yang baik, tapi lupa untuk mendapatkan mati yang baik. Ada 3 investasi di dalam hadis ini yang sampaikan Rasulullah.
kalaulah kita meninggal, yang lainnya sudah selesai. Tapi ada yang akan berkelanjutan, yaitu 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah? Sedekah itu yang maknanya jauh lebih luas. Ada infak, itu juga sedekah. Ada zakat, itu juga sedekah. Ada wakaf, itu juga sedekah. Bahkan tersenyum, itu juga sedekah. Maka konteks yang Rasulullah sampaikan itu adalah di sini sedekah. Maka kita bisa menggunakan HTD, harta, tenaga, dan doa untuk kita mendapatkan yang namanya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Sekarang saat ini bangsa kita tidak kurang banyaknya orang yang berilmu tetapi tidak bermanfaat. Bahkan itulah tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, karena tidak menjadikan semakin taat. Saya ulangi, ilmu tidak menjadi bermanfaat kalaulah tidak justru mendukung atau mendorong si yang punya ilmu menjadi taat. Maka ilmu yang bermanfaat itu artinya seberapapun kita punya ilmu, tapi itu mendukung dan mendorong untuk kita menjadi taat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun soleh yat'ulah. Nah, saya coba titik beratkan di yang ketiga ini. Redaksi hadisnya awaladun, bukan ibnun. Dalam bahasa Arab kalau ibnun itu baru anak kandung, anak yang memang itu dari jalur keturunan. Tetapi kalau awaladun itu adalah siapapun yang itu mengalir rezeki sebagian dari kita, yang dalam kehidupannya ada peran kita di dalam kehidupannya, maka itulah yang disebut anak. Maka cerdas-cerdas kita untuk ikut mempunyai sebanyak mungkin anak. Salah satunya kita berkontribusi kepada anak-anak yang diistimewakan oleh Allah. Siapa itu? Anak yatim. Tapi anak yatim yang bagaimana dulu? Karena hadisnya awaladun sholih yad'ulah, yang mendoakan. Nah, di mana kira-kira anak-anak yatim ini yang diajari untuk berdoa? Tentunya yang ada di panti, ada di pondok pesantren, ada di rumah tahfiz. Maka kenapa kok nanti gerakan infak beras ini arahnya untuk mendukung para santri-santri yatim dan menghafal Quran? Karena salah satunya kita pengen mempunyai anak-anak yang mau mendoakan kita sebagai orang tuanya. Nah, dalam gerakan infak beras ini kita juga ada yang namanya strong way. Apa itu strong way? Alasan kuat kenapa kok kita melakukan gerakan infak beras. Dan kenapa kok beras terbaik yang kita siapkan, yang kita berikan, ini SK-nya yang langsung oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah, yaitu di surat 76 ayat 8. Surat 76 itu adalah surat Al-Insan. Wa yud'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah sudah berikan passwordnya, Allah sudah berikan kodenya. Apa perintah Allah? Dan mereka memberikan makan yang ia sukai. Kalau yang disukai kira-kira yang terbaik enggak? Pasti yang terbaik. Kepada siapa? Kepadanya pun sudah ditunjukkan. Orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Asbabul nuzulnya, orang yang ditawan ini adalah orang-orang yang baru mu'alaf, ketangkep para kaum kafir pada saat itu, kafir Quraisy, dan disiksa nggak dikasih makan.
Maka Rasulullah waktu itu memerintahkan untuk patungan, dibeli orang-orang yang ketangkep itu dengan dibeli sebagaimana kayak budak, kemudian dibebaskan dan diberikan makan. Kita sudah dikasih passwordnya untuk memberikan makanan yang terbaik kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang lemah. Tapi syaratnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan ini kepadamu hanyalah untuk mengharap ridha dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syakura. Kami tidak mengharapkan balasan apalagi terima kasih dari kamu. Artinya dalam kita memberikan nanti makanan terbaik, itu kita hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah, nggak pengen untuk dibalas manusia, nggak pengen dipuji manusia, apalagi diucapkan terima kasih oleh manusia. Ketika dua ayat ini dibumikan, maka janji Allah itu akan diberikan hadiah oleh Allah nantinya di ayat 21-nya, di penghujung ayatnya, wasaqahum rabbuhum saroban tohuro. Maka akan Allah berikan balasannya di akhirat nanti, surga dengan berbagai macam fasilitasnya. Tapi ada sesuatu yang ini menjadi sesuatu yang spesial untuk orang-orang yang mau melakukan pemberian makan terbaik ini. Apa itu? Allah sendiri yang akan hadir memberikan jamuan kepada kita, membawakan minuman yang terbaik dari surga, dan itu diserahkan kepada kita sembari beliau berkata, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sya'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu atas segala usahamu diterima dan aku ridho, kata Allah. Bukannya ini yang kita cari. Kita beribadah, beramal, tujuannya kan kita pengen mendapatkan ridho dari Allah. Karena tidak ada satu amal pun yang itu menjadi jaminan untuk masuk surga. Tetapi ridho Allah itulah yang satu-satunya menjadi syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian juga inilah yang dari awal Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Pak AR, kebetulan saya tetangganya Pak AR di Kulon Progo, dan sekarang pun pondoknya Pak AR pun kita support semua. Beliau itu kemana-mana yang selalu dibawa ini ayat ini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengusir anak yatim, tapi yang nggak mau peduli sama anak yatim. Kemudian siapa yang nggak mau ngasih makan kepada orang miskin? Jadi dua hal ini bapak-bapak yang menjadikan kami serius untuk ngurus namanya beras terbaik untuk anak yatim dan penghafal Quran, karena SK-nya langsung dari Allah. Surat Al-Ma'un, supaya kita terhindar dari yang namanya pendusta agama, karena jangan sampai kita soleh-soleh sendiri, kita beribadah untuk diri sendiri, gak ada dampaknya untuk masyarakat. Apalagi sekarang kita sebagai pengurus masjid, kita sebagai yang diamanahkan untuk memakmurkan masjid, kita mesti memahami, kalaulah masjid kita mau makmur, masjid kita mau dimakmurkan oleh Allah juga, maka syaratnya itu di surat 47 ayat 7. Surat Muhammad ayat 47. Masjid harus punya bisnis intan. Apa itu? Intan surullaha yansurukum wa yusabbit makum. Jadi kalau kita pengen masjid kita ditolong Allah, maka justru kita jangan fokus ngurusin masjid kita sendiri. Ini yang salah kaprah.
Kita nggak mau peduli dengan masjid-masjid yang lain. Kita nggak mau peduli justru dengan anak-anak yatim. Kita nggak peduli dengan pondok-pondok pesantren. Kami ini perwakilan dari Masjid Munzalan Mubarakan di Pontianak. Masjid cabangnya di Jogja, kami menjadi Masjid Munzalan Kapal Munzalan Jogja. Justru kami nggak fokus untuk ngurusin masjid kami sendiri, tapi kami justru membackup masjid-masjid di Jogja dan juga pondok-pondok pesantren di Jogja. Dan alhamdulillah, ternyata Allah, kalaulah ternyata ayatnya cuman intan surullaha yang surukum selesai, itu pun satu dibalas satu, impas. Barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolong. Selesai. Ternyata enggak. Intan surullaha yang surukum masih ada belakangnya. Wa yusabit aqdamakum, ternyata diteguhkan kedudukan kita. Dua Allah kasih, padahal yang kita lakukan cuma satu. Tolong agama Allah, maka Allah akan nolong kita dan diteguhkan kedudukan kita. Kalau masjid kita mau makmur, kalau masjid kita mau ditolong oleh Allah, masjid kita akan dihadirkan orang-orang yang terbaik, masjid kita akan dikumpulkan orang-orang yang terbaik, maka surat Al-Isra harus dijalankan. Apa itu? Subhanalladzi asra bihamdihi lailam minal Mekkah atau minal Masjidil Haram? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, artinya dari masjid ke, kalau masih urusannya cuma di Masjid Al-Manar tok, nggak mau untuk kita ngurus masjid-masjid yang lain, nggak mau kita berbagi kepada pondok-pondok yang lain, nggak mau kita keluar untuk membantu yang lain, maka ayat ini nggak bunyi. Maka belum namanya nanti barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Padahal dari situ akan diberkahi dan akan dihidupkan ayat-ayat Allah itu di dalam kehidupan para orang-orang yang menjadi pengurusnya. Nah, inilah tantangan dan inilah kesempatan. Maka kalaulah kita justru nanti fokus untuk membereskan urusan-urusan yang itu adalah sebetulnya bagian dari tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, maka Allah yang akan nanti memberikan pertolongan dan menyempurnakan urusan kita. Jadi gerakan infak beras ini adalah satu program dari Masjid Kapal Munzalan yang ada di Pontianak, dan akhirnya meluas dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, apa yang menjadi dasar utamanya? Ustadz Luqmanul Hakim ini memberikan informasi terkait dengan gerakan infak beras ini, ada yang menjadi dasarnya. Yang pertama, agar Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Jadi setiap niat kita melakukan amal kebaikan, selalu kita niatkan yang pertama supaya ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang Allah terima. Sebagaimana tadi Ustaz tadi memimpin dalam kitab membaca tilawah atau bertilawah Quran tadi, yang paling utama memang supaya Allah menerima. Lah buat apa kalau kita beramal tapi Allah nggak terima? Sia-sia. Maka selalu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya, bisa dilanjutkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Ini Al-Baqarah 127. Dicontohkan Nabi Ibrahim. Sudahlah seorang nabi, bersama Ismail juga nabi, yang dibangun bukan cuma masjid, tapi yang dibangun adalah Ka'bah. Itu pun masih berdoa supaya diterima amalnya. Yang kedua, sebagai wujud bentuk berbakti kepada orang tua kita, kalaulah ada amal itu ada pahalanya, yuk kita sama-sama niatkan dialirkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kenapa? Suatu saat kita juga akan jadi orang tua, suatu saat kita pun juga akan tiada. Maka supaya kita juga terus akan mengalir dapat pahala-pahala ini, maka kita pun sudah wajib sebelum ajal menjemput, kita pun juga niatkan supaya nanti diteruskan anak cucu kita untuk mengalirkan pahala kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Sebagaimana diberikan ibroh oleh Nabi Sulaiman, ya, di surat An-Naml ayat 19. Ini doa yang langsung Allah contohkan, Allah sendiri yang juga redaksional doanya ini Allah yang membuatkan.
Itu juga ada di surat Asy-Syura. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Masih minta untuk diajarkan supaya bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, nah inilah yang menjadi puncak dari segala niat kita ketika nanti kita pengen beramal soleh, yaitu salah satunya pengen kita dihapuskan dosa-dosa kita. Bahkan gak cuman dihapuskan, kalaulah bisa diganti menjadi amal kebaikan. Ada caranya, ada. Dalam surat Furqan ayat 70, di situ dikatakan Allah tidak menghapus dosa, tapi mengganti dosa dengan kebaikan. Apa itu? Bunyi di surat Al-Furqan tadi, illa man taba wa amana wa amalan amilan sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kalau orang mau bertobat, kalau orang mau memperbaiki keimanannya dan juga menjalankan amal soleh, maka dia akan yubadil, diganti. Kalau diganti itu berarti yang jelek diambil, diganti dengan yang baik. Hasanat dengan kebaikan. Maka kita berniat ketika kita menjalankan setiap amal soleh apapun itu dengan untuk diniatkan menjadi penggugur dosa dan pengampun dosa, bahkan dosa kita diganti dengan kebaikan. Nah, sejarahnya seperti apa gerakan infak beras itu? Mari kita saksikan berikut ini. Dengan seribuan ayat dan menghafal Quran. Belum pernah ribuan di Pontianak gitu lah. Minta restu sama Mama. Mak, boleh tahu apa mau bikin sedekah seribuan ayat? Mak, bagus tuh, tak pernah ada di Pontianak. Mak, bikinlah yang bagus, kata Mama. Ada ayat Al-Quran yang sampai sekarang saya selalu menekan dan selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Surat 47 ayat itu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Juli 2012 itu saya manggil kawan-kawan, manggil orang-orang yang saya kenal. Yang pertama kali saya ajak ya Bang EN, karena Bang EN ini kawan saya SMP. Waktu itu 2012 beliau lagi di puncak-puncaknya gitu ya, leader multi level besar, kemudian dapat reward, donanya sudah ribuan. Wow, di badannya tuh sudah pakai barang-barang yang mahal gitu ya. Nah, saya tuh dapatnya apa? Motor lagunya, apa lagunya gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya tanya aja sama dia, bro, saya bilang, mau ikut, saya mau bikin event nih, mau bikin program namanya sedekah akbar. Nah, itulah muncul kalimat sedekah akbar. Momen beliau ngajakin ada sebuah majelis tentang Al-Quran. Nah, di situ awal pertama kali saya secara pribadi datang ke majelis ilmu yang menurut saya awal dibalik saya kenalan Al-Quran. Sisa uang dari sedekah akbar itulah ada kurang lebih 20, ada berapa puluh juta gitu. Jadi yang saya dengan Lutfi dan Pras dan Bang Awal berempat kami itu keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren. Jadi kayaknya waktu itu merasa kayak jadi orang kaya gitu ya. Dan tanya, Ustaz, pondok ini perlu apa? Perlu air bersih? Oke, bikinkan sumur bor, oke, keluarkan duit. Bikinkan sumur bor dari uang sisa itu. Lalu datang lagi ke Pantian Suhan. Waktu itu yang pondok pertama kita datang itu Mu'tasimillah Purnama. Nah, di Mu'tasimillah Purnama inilah saya kenal sama Ustaz Yahya. Pondok itu masih 70 santri, cerita beliau, bosnya pondok itu dirintis dengan karpet, terpal, di sekelilingnya dikasih garam supaya nggak kena ulang. Nah, Ustaz Yahya waktu itu cerita sama saya, cerita tentang ada dua beradik yang jadi tonggak awal gerakan infak beras. Jadi Ustaz Yahya waktu itu cerita bahwasanya ada dua beradik yang itu tuh umurnya 4 tahun setengah dan 6 tahun. Bapak ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, jadi yatim piatu dan dia dipelihara oleh kakek. Cuma kakeknya belum muslim, non muslim. Ustaz Yahya dapat informasi bahwa kakek ini akan menjual mereka berdua ini. Mau dijual adik-adik ini, sudah transaksi, kakeknya sedang pergi ke satu daerah, gitu kan, mau dijual. Nah, Ustaz Yahya hamil satu sudah duluan ambil anaknya dalam kondisi anaknya tidak pakai baju, karena baru dikeluarkan dari dalam hutan. Baru dikeluarkan dalam hutan dan dalam kampung itu pedalaman, dibawa ke dalam mobil itu dalam kondisi dan pakai baju karena memang diselamatkan oleh tetangga-tetangganya karena tahu kakeknya menjual. Nah, yang bikin kesal adalah adik mereka yang nomor 3, yang perempuan itu umurnya baru 1 tahun setengah, dijual sama kakek kandungnya sendiri, itu harganya 1,5 juta. Gara-gara kakeknya itu kalah main judi, harus bayar hutang judi, maka dia jual cucunya. Cucu pertama itu yang ketiga nomor 3 sudah berhasil dijual 1,5 juta. Nah, dia mau jual lagi cucu yang 2 ini, tapi keburu diselamatkan Ustaz Yahya. Nah, cerita ini bikin
bikin otak saya makasih itu, aku banyak masalah tapi jangan ceritain. Akhirnya saya jadi sering main-main ke pondok beliau tuh, ke pondok saya yang masih jabatan merah waktu itu di Mutasi Bila. Begitu sampai ke sana, saya langsung masuk ke dapurnya. Nah, masuk dapur tuh lah saya nengok berasnya patah-patah. Saya nengok berasnya ada kutunya. Saya nengok berasnya tuh ya, sana jauh dari kata-kata layak, sudah bau apek. Saya tanya sama Ustaz, apa berasnya? Mohon maaf ya jelek ini Ustaz. Lalu ceritalah beliau, sekarang tuh Ustaz, satu kita tambah banyak, anak-anak ini dan sukunya mampu dan sebagai besar gratis. Kita terima apa kalau kita beli beras yang bagus, lauknya tak ada. Waktu itu otak saya tidak mikir macam-macam, maka hanya mikirnya, ya udah Bismillah, Ustaz tolong doakan. Tolong doakan, nanti biar kami yang bantu carikan berasnya. Ustaz Yahya mau ajak di pondok, ngurus pondok, biar kami yang carikan. Nah itulah cikal bakal adanya gerakan beras. Waktu itu saya putuskan, kayaknya ngurus anak yatim nih, inilah dunia saya. Kayaknya inilah fase hidup saya yang harus saya mulai. Nah, itu adalah bagaimana gerakan infak beras itu dulu diawali di Pontianak dengan satu inspirasi bahwa anak-anak yatim yang ada di pondok-pondok, anak-anak penghafal Quran yang ada di panti maupun di rumah tahfiz ini, saat ini masih banyak yang makan mereka itu sangat terbatas dan nggak ada yang peduli untuk mau memberikan asupan terbaik. Maka kami yang di Jogja, alhamdulillah juga sudah memulai bergerak. Di Jogja itu ada kurang lebih 500 pondok. Santrinya kurang lebih sekitar 35.000. Dari hasil survei inilah sehingga kita mulai. Waktu itu pun kami mengumpulkan itu mulai dari 300 kilo setiap bulan. Baru bisa untuk 2 pondok. Ya nggak apa-apa, yang penting untuk kita mulai. Tapi ternyata habis itu Allah pantaskan untuk kita kumpulkan lintas komunitas. Dari berbagai macam komunitas yang ada di wilayah Jogja, untuk kita duduk bareng, kita sampaikan tentang hal ini. Ini anak-anak yatim, adik-adik kita, santri-santri kita, ini kondisi makannya seperti ini. Ada yang makannya cuma sehari 2 kali. Ada yang makannya pun kadang makan siang ini. Mereka harus minta kepada pengusaha-pengusaha bakpia untuk dikasih rontokan bakpianya. Ini Indonesia sudah merdeka udah berapa puluh tahun. Masih ada kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan apalagi yang lebih ini lagi miris lagi, yang itu di panti-panti yang kalau pulang sekolah mereka harus mampir pasar untuk ngambil sisa-sisa sayur-sayur yang gak laku. Untuk nanti dijadikan sayur di pondoknya. Masih banyak. Maka dari itu, kalaulah ternyata nanti suatu masa di satu kota kok ada yang anak-anak yatim, orang-orang miskin yang mereka nggak mendapatkan makanan dan juga asupan terbaik, maka itu yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang Islam yang ada di situ semuanya buta? Apakah mereka inilah yang disebut sebagai pendusta agama? Maka saya mengajak kepada bapak-bapak yang ada di Temanggung, tentunya anak-anak di sini pun sama kondisinya. Masih ada yang mereka pun para pengasuh pondok, pimpinan pondok ini sampai saat ini pun masih harus setiap malam menengadahkan tangannya untuk meminta rezeki setiap hari karena besok anak-anak ini makan apa. Hari ini bisa makan, besok belum tentu mereka bisa makan. Akhirnya puasa. Nah maka yuk saatnya kita turun. Sudah nggak perlu dan sudah nggak terlalu banyak di panggung. Nggak perlu banyak di mimbar lagi. Mimbar kita sudah terlalu lebar, yaitu di bentangan wilayah kita masing-masing. Ada banyak di sana anak-anak, generasi-generasi penerus kita ini menunggu untuk kita berikan tentunya support yang terbaik. Minimal dari hal satu aja, beras yang terbaik. Karena kita sudah menjalankan ini 2 tahun ini, memberikan beras yang terbaik, mensupport pondok dengan hampir 100% kebutuhan untuk makanan mereka setiap hari kita pastikan, maka pondok akhirnya berdaya. Akhirnya mereka tumbuh. Akhirnya mereka bisa memulai pergerakan untuk kemandirian mereka. Kita nggak lihat itu lintas apa di belakang mereka itu dari yayasan, dari lembaga apapun, tidak peduli. Yang penting mereka masih makannya nasi. Karena lapar nggak ada khilafiyah. Nasi juga nggak ada perbedaan. Maka justru dengan nasi dan beras inilah insya Allah bisa nyatukan umat. Maka kita bergerak dengan segala macam lini, cukup dengan kita tagline-nya 1.000 sehari, didoakan ribuan santri, atau 25.000 sebulan, sudah bisa ikut menjadi orang tua asuh untuk menjadi orang tua anak-anak yatim dan penghafal Quran ini. Supaya kita mendapatkan doa-doa dari mereka. Nah, ternyata dari 25.000, dari 1.000, kalau dikumpulkan berjamaah, bisa 1 miliar Jogja itu 1 bulan. Untuk kita geser kepada anak-anak penghafal Quran yatim dan pondok-pondok. Sehingga pondok-pondok menggeliat. Yang dulunya fokus hanya untuk bagaimana besok makan. Ayo anak-anak bagaimana kita minta supaya besok Allah kirimkan rezekinya. Maka sekarang sudah bagaimana mereka mempunyai fasilitas untuk tempat tidur yang lebih layak. Karena banyak anak-anak santri ini yang tidurnya masih ngampar tanpa karpet. Bagaimana mereka nggak sakit, kondisi MCK-nya berebutan, berantri panjang.
Itu pun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akhirnya sekarang bisa mulai terawat, terurus, sudah mulai infrastruktur bisa bergerak, mulai diperbaiki, sehingga dampaknya sangat luas. Nah, kalaulah kita saat ini belum bisa berbuat banyak, ada menggunakan harta kalau kita ada harta, ada menggunakan tenaga, nganterin ke pondok-pondok, karena santri nggak boleh nurunin beras sendiri. Santri nggak boleh ngangkut-ngangkut beras. Ini adalah sebagai kita mengambil contoh bagaimana Umar ketika dia membagikan gandum dan juga makanan kepada rakyatnya yang sedang kelaparan. Karena tanggung jawab seorang khalifah supaya tidak dituntut nanti di hari kiamat. Karena kita nggak peduli sama lingkungan kita. Bagaimana dengan lingkungan di masjid? Maka di lingkungan di masjid pun juga harus terdata. Ada yang namanya mustahik produktif programnya. Jadi kalau kita berbagi kepada lingkungan pun, yang mereka mau beribadah. Jangan sampai kita salah naruh garam. Berapapun ton garam kalau ditaruh di lautan, nggak ada artinya, tetap aja ya sudah asin, memang udah asin. Tetapi kalau 1 sendok garam kita bawa ke warung makan, maka dia akan sangat bermanfaat karena akan memberikan rasa makanan yang sangat lezat. Maka kita pun dalam untuk mentasarufkan zakat, infak, sedekah harus juga tepat sasaran. Orang-orang yang karena apa? Orang-orang yang mau beribadah yang mestinya itu yang harus kita support. Jangan sampai justru kita memelihara kemiskinan. Kita anterin kepada orang-orang kecuali memang itu sudah jompo, sudah nggak mampu untuk bergerak, sudah nggak bisa tubuhnya secara jasmani hadir, itu oke lah. Karena itu mungkin malah masuk di dalam kategori fuqara. Tapi masakin, mereka harus datang, memakmurkan masjid, ikut bertarbiyah, ada ngajinya, ada memperbaiki Qur'annya, sehingga sama-sama memakmurkan masjid, itulah sebetulnya yang disebut mustahik produktif. Nah, programnya apa yang dilakukan oleh Paskas atau Gerakan Infak Beras ini? Selain mengumpulkan tadi setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, kita kumpulkan dari mana saja. Ada dari jamaah masjid ke masjid, kita sampaikan, ayo, ini Temanggung membutuhkan sekian. Sehingga dibutuhkan tim survei yang memastikan berapa jumlah santri dan berapa kebutuhan beras di wilayah itu. Maka Mas Rama ini adalah tim survei kami yang di Jogja yang setiap hari minimal 5 pondok dia harus cek. Berapa santrinya, berapa mualimnya, berapa ustadznya, bagaimana kondisi pondoknya. Berbayarkah, gratiskah? Kita fokus yang gratis dulu. Karena yang gratis pun masih banyak. Sehingga didapat berapa ratus jumlah pondok, berapa kebutuhannya sekian ton, 175 ton di Jogja. Nah inilah yang akhirnya menjadi narasi bersama-sama, menjadi doa bersama-sama. Nah ini Jogja butuh sekian ton. Sehingga kita kemana-mana pun, ke instansi, ke sekolah, ke perusahaan, sama bahasanya. Tinggal mau berkontribusi berapa. Kita ada metodenya dengan menggunakan 3C. Corporate, community, atau komunitas, dan kampus atau sekolah. Kita gerakkan semua. Kita sampaikan informasi ini. Ini ada anak santri yang butuh kita support untuk makanan terbaiknya. Supaya apa? Supaya Allah ridho terhadap kehidupan kita. Supaya Allah balas dengan balasan terbaik nanti. Ternyata balasannya nggak usah nunggu sampai di akhirat. Di dunia pun kita akan banyak ditolong. Di dunia pun pasti Allah kasih hadiah. Masjid Munjalan yang ngurusin sekarang hampir di 100 titik kota Gerakan Infak Beras ini. Bahkan nggak pernah fundraising untuk jalannya sendiri, tapi Allah limpahkan dengan segala macam keberkahan masjidnya. Maka sudah pantaslah Munjalan yang mengurus seluruh Indonesia untuk menggerakkan gerakan infak berasnya itu tanpa diminta sudah dikasih hadiah secara langsung sama Allah. Mobil mewah merapat, itu semua wakaf, nggak ada yang beli satupun. Karena masjid yang ngurus umat punya banyak perusahaan, ada perusahaan roti tadi, ada perusahaan AC, ada perusahaan sarang laundry. Dan banyak perusahaan yang sekarang ini bahkan sampai ekspor impor yang punya masjid. Dimulai dari mana? Gerakan infak beras. Itu amanah-amanah selanjutnya yang dititipkan oleh Allah karena kita ngurus umat. Maka ini sebuah kesempatan, saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ada di masjid Al-Manar. Kalaulah memang masjid ini mau mengurus umat, maka Allah yang akan memberikan dan membesarkan masjid ini sendiri. Tapi ambil peran untuk ngurus umat. Bukan cuma ngurus jamaah masjid kita sendiri, tapi Temanggung menjadi sudah menunggu. Ya, jadi nanti tinggal disusun kepengurusannya. Karena namanya Paskas, namanya pasukan ya harus ada komandannya. Nanti libatkan anak-anak muda, libatkan ibu-ibu. Oh ini malah pasukan nanti yang militan biasanya ibu-ibu itu. Untuk apa? Ngumpulin donasi, kita berikan beras terbaik. Saat ini pun berasnya pun sudah sentralisasi, sudah standar semua seluruh Indonesia. Kita suplai dari regional, udah sama standar dari seluruh yang ada di wilayah-wilayah yang di Indonesia ini pun sudah kita sama kualitasnya, karungnya, kayak tadi itu semua sama. Jadi kita memang memperhatikan untuk kualitasnya sangat terjaga. Dimulai dari berapapun. Ya, nanti insya Allah Allah akan hadirkan orang-orang yang tadi punya talent, ngurus SDM-nya, ngurus multimedianya, ngurus distribusinya. Kami pun dulu awal-awal ketika masih
5 ton, 10 ton. Kami pun masih dulu bingung gimana ya nganternya pakai kendaraan seperti apa, dari mana. Justru semakin bertambahnya tonase. Sekarang Jogja 50 ton, itu justru yang wakaf kendaraan untuk dipakai nganter antri. 50 ton itu selesai dalam 2 hari. Ke 300 pondok itu. Karena setiap kabupaten sudah punya pasukan-pasukan lebih dari 60. Ada mobil-mobil wakaf yang dalam 1 hari itu dalam setiap kabupaten minimal 9 jalur. 9 jalur itu berarti ada minimal 1 jalurnya itu 2-3 mobil. Tinggal dikalikan. Itu semuanya wakaf, manfaat. Orang-orang yang baik, orang tua yang punya kendaraan, ayo silahkan dipakai nggak apa-apa untuk dropping beras. Nah itulah nanti dengan sendirinya banyak energi yang akan terserap, banyak energi kebaikan yang akan terkumpul, kita salurkan menjadi energi-energi yang lebih baik lagi. Dan tentunya datang ke pondok nggak cuma datang, naruh beras, pergi, karena begitu juga. Apa dapatnya? Justru kita sebelum menurunkan, datang pulang nuwun dulu kepada ustadz atau pak kiainya, kita sampaikan maksud tujuannya, dan juga kita minta didoakan. Itu yang mahal. Nah sekarang alasan apa kalau kita nggak bawa apa-apa, kita ke pondok, Pak Yai nyuwun ditungangke Pak Yai, lah apa? Nggak ada juga, nggak etis juga. Nah kalau kita setiap bulan datang memastikan anak-anak di sana nggak kelaparan, makan enak, makan ini, doanya kira-kira lebih oke ya? Pasti lebih oke. Doanya pun pasti lebih tulus, doanya pun pasti lebih panjang gitu kan. Nah itu Bapak-Bapak, sehingga kita juga cerdas. Bayangin kalau kita yang doa pun belum tentu lisan dan tangan kita ini sudah Allah jamin bahwa lisan dan tangan kita ini bersih, nggak tertolak. Maka ada 3 namanya level doa. 1, berdoa. Berdoa sendiri, tapi apakah yakin tangan dan lisan kita ini sudah nggak terhijab karena dosa? Maka yang kedua, mendoakan. Nah ini lumayan cerdas, karena begitu mendoakan langsung disambar malaikat untuk didoakan juga kepada dia. Nah yang ketiga, ini yang semestinya harus kita kejar, minta didoakan. Maka semakin banyak santri, semakin banyak kiai yang terbantu oleh kegiatan aktivitas kita ini, maka mereka pun dengan akan tulus di dalam tahajud-tahajudnya, di dalam sujud-sujudnya, mereka mengingat kita. Apakah bukan itu yang sangat indah? Apakah bukan itu yang akan sangat berharga dalam kehidupan kita nih? Jadi kita justru akan tertolong dengan kita mau berbagi dengan santri dan para kiai yang ada di pondok-pondok. Nah kemudian relawannya atau paskasnya kita juga nggak cuma tinggal diem, cuma ngumpul-ngumpul, ngedrop beras, selesai. Ini kita punya program. Jadi yang mau nantinya jadi paskas, yang juga mau untuk melakukan inilah yang disebut tarbiyah. Basic training, yang tadi yang saya sampaikan tadi. Dari mulai apa sih gerakan infak beras, apa sih pentingnya kita memberikan beras ke pondok-pondok. Kemudian itulah yang disebut basic training. Kemudian nanti ada belajar, ngaji, supaya pasukan itu juga nggak ketinggalan. Tentang apa? Fikih-fikih dasar aja. Bagaimana toharoh, bagaimana sholat. Itu dulu. Supaya kita ini banyak nanti yang akan dibersamai orang-orang yang lagi hijrah. Nah kalau bapak-bapak yang sudah ke masjid mah udah biasa. Nah tapi kalau orang-orang yang pengen baru mau memperbaiki diri, orang yang baru hijrah, mau ke masjid pun juga masih nengok-nengok, malu saya mau ke masjid, mau ngapain. Tapi dengan nanti ikut ngangkat beras dulu lah, ikut bantu-bantu nganterin beras ke pondok. Nah pelan-pelan kita ajak untuk dia juga jamaah, untuk nanti ngaji, ya. Ada tahsin, ada kajian adab, dan kita setiap pagi itu ada namanya subuh menggapai keberkahan online. Itu langsung kayak Luqmanul Hakim tadi itu yang ngisi setiap pagi ba'da subuh sampai dengan jam 6:30, rutin setiap pagi. Apa yang disampaikan? Tadabbur ayat-ayat Quran, karena kita juga 1 hari 1 juz. Sama, sehari 1 kali baca sholat 2 lembar. Nah itu dibahas setiap pagi, ayat yang lewat, yaitu ditadaburi sampai dengan bagaimana nanti implementasinya. Apa amalia untuk mengamalkan ayat-ayat itu tadi. Kemudian nanti ada skill up, ditambah ilmunya. Oh ini di bagian yang sudah di bagian multimedia. Perlu dia untuk bagaimana menggunakan kamera, editing, foto, alat-alat itu bagaimana menggunakan itu dengan baik. Alat-alat ini juga sebagai alat-alat berdakwah. Maka Luqman itu juga sudah menyampaikan, kalau untuk urusan dakwah, nggak boleh yang kaleng-kaleng, harus maksimal, harus yang terbaik. Karena Rasulullah contohkan begitu. Rasulullah itu kalau berperang, itu nggak pakai keledai. Nggak pakai kuda, ecek-ecek. Beliau itu kalau pakai kuda, ya kuda terbaik. Kalau nunggang onta ya, yang uswah, yang onta paling keren. Bisa punya GPS, ontanya membawa beban paling besar, mampu tahan minum paling banyak, lama. Nah itulah ontanya Rasulullah. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan. Perlu kita upgrade nantinya siapa-siapa yang membersamai untuk menjadi paskas. Tidak semua orang mempunyai kesempatan dan tidak semua orang dipilih Allah untuk menjadi tangan-tangannya Allah menggerakkan mengurus umat ini. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita nanti akan sama-sama untuk menggerakkan, karena pasti sebetulnya Temanggung pun pasti akan diselesaikan oleh Allah. Masalahnya, ada nama kita nggak di dalam amal soleh ini? Maka mari kita rintis. Kita awali, supaya siapapun yang mengawali sebuah kebaikan, mandala ala khairun falahu mislu ajrin fa'ili. Siapa yang memberikan atau mengawali mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu tanpa mengurangi dari yang berbuat baik. Ini yang perlu saya sampaikan.
Nanti secara struktur organisasinya akan saya share ke bapak-bapak di Masjid Al-Manar ini. Nanti silahkan bisa didiskusikan, bisa dirembuk oleh takmir, anjar remajanya, kapan lagi bisa kumpul, kapan lagi bisa bisa, ini kan baru tim intinya. Nanti kalau sudah kumpul semua, perlu kita sharing lagi, kita sampaikan hal yang sama lagi untuk ke banyak jamaah, ke seluruh jamaah, insya Allah kita siap. Supaya apa? Ini menjadi tadi pemicu amalan soleh. Karena ridhonya Allah itu, Allah ganti kebaikan itu dengan tobat. Kita datang ke masjid hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan aba wa aslaha, bertobat dan memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki keimanan. Dan yang ketiga, harus ada amal solehnya. Kalaulah cuman kita ahli ibadah tok di dalam masjid, itu belum menjadi apa-apa. Dan masjid yang besar adalah justru masjid yang mengurus masjid lain dan umat secara lebih luas. Saya nggak bisa memberikan janji, tetapi silahkan dibuktikan. Karena kami juga baru mulai. 2 tahun kami menjalankan ini, alhamdulillah banyak sudah. Nggak cuman mobil, nggak cuman rumah, tanah. Di Jogja pun kami sudah sampai nolak-nolak untuk wakaf. Karena kami sendiri yang mengukur, kira-kira mampu mengelola enggak. Kalau nggak mampu kami tolak. Tapi kalau mampu, alhamdulillah sahlan, kami lanjutkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap kesempatan amal soleh ini, sehingga Temanggung, anak-anaknya tidak ada lagi yang tidak makan dengan makanan terbaik, dan tentunya menghasilkan generasi-generasi Qurani yang inilah yang akan mendoakan kita sampai akhir zaman, sampai kiamat, sampai kita pun sudah dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.